Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Dr. Randa Ibu Khotimah MPD PSD dan Ibu Kamilia SPD MPD. Tema kami adalah empati dan prososial. Saya Vicentius Farvictor Enggal dan rekan saya Nabila Aulia Latifah. Saya Zalia Azhara. Saya Azhara Nabila Syafitri. Saya Dewi Retno. Saya Yuki Nabila. Saya Amelia. Saya Cahaya Kurnia. Saya Intan Nur Aini. dan berikut adalah video project dari kami. Selamat menyaksikan. Jadi empati itu sebenarnya banyak dibentuk oleh interaksi secara langsung, namun bisa juga dibentuk dari media digital, tapi tidak terlalu kuat ketika kita berinteraksi secara langsung. Banyak loh sekarang. Baik, selamat siang Kak. Terima kasih sudah hadir di sini bersama kita dari kelompok 3 dari mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Ibu Kamel dan Ibu Umi. Sebelumnya kami ingin mengetahui lebih lanjut tentang Kakak. Perkenalkan, nama aku Reva Resta sebagai mahasiswa dari Prodi PKN dan Angkatan 20. Kalau di organisasi ada tahap pengalaman Kak? Kalau di organisasi itu sekarang BKMF itu sendiri di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Oke, jadi kami dari kelompok 3 ingin bertanya tentang Kakak itu tentang empati dan juga tentang prososial kan? Sehingga kami tuh dengan bertanya ini, dengan mengumpulkan jawaban ini untuk mengetahui sudut pandang dari mahasiswa itu sendiri tentang empati dan prososial di lingkungan kampus kan? Jadi langsung ke pernyataan yang pertama. Setuju atau tidak, empati terhadap orang lain adalah dasar penting dalam membangun perilaku prososial di masyarakat, khususnya di lingkungan kampus ini kan? Oke, setuju. Alasannya itu kenapa? Karena empati itu kalau kita nggak membangun diri kita nggak dibentuk berdasarkan empati, dipertanyakan apakah sikap prososial kita itu akan terbentuk juga. Karena sikap prososial itu yang paling dasar itu terbentuk dari adanya empati. Jadi tidak mungkin terbentuk prososial apabila tidak ada empati. Karena empati itu adalah kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sedangkan prososial itu adalah bentuk internalisasi dari perasaan kita itu melalui tindakan. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Selanjutnya, setuju atau tidak, menurut Kakak, apakah seseorang dapat dikatakan benar-benar berempati hanya jika dia bertindak membantu, bukan sekedar merasa iba? Oke, baik. Apakah itu bisa empati itu sebenarnya itu kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi ketika kita menilai apakah orang lain itu benar-benar berempati, ketika dia membantu orang lain, sebenarnya menurut saya pribadi itu belum tentu sepenuhnya. Karena ada beberapa orang membantu itu dengan alasan orang lain, belum tentu dia empati begitu. Tapi ketika kita sudah begini, empati itu salah satu bentuk empati itu memang membantu orang lain, tapi belum tentu sepenuhnya membantu orang lain itu salah satu bentuk bahwa kita menilai orang tersebut empati. Jadi tidak bisa sepenuhnya kita menilai ketika mereka itu membantu orang lain itu adalah bahwa mereka sudah berempati. Karena bisa saja dibalik alasan individu lain di luar mereka itu berempati, ada alasan hidup lain mungkin. Sebenarnya, Kakak setuju nggak menolong orang lain tanpa pamrih merupakan bentuk empati yang paling murni? Oke, menolong orang lain tanpa pamrih itu merupakan bentuk empati yang paling murni. Itu saya setuju. Karena sebenarnya menolong orang lain itu salah satu bentuk tindakan prososial. Kalau empati itu bagaimana kita melihat apa yang orang lain rasakan menggunakan sudut pandang orang lain itu. Kalau menolong orang lain itu juga salah satu bentuk prososial. Jadi saya setuju. Oke, selanjutnya, menurut Kakak, tingkat empati seseorang dapat dipengaruhi oleh situasi sosial di sekitarnya? Sangat dipengaruhi, saya setuju. Karena apa? Empati itu dibentuk dan terbentuk di dalam diri kita itu ketika kita terjun ke dunia sosial. Dunia sosial itu tidak hanya tentang diri kita, tidak hanya tentang Tuhan kita, tetapi bagaimana kita hubungan kita dengan makhluk hidup lainnya, begitu manusia, hewan dan lain-lainnya. Nah, empati itu tumbuh dari hal-hal yang kita temui di dalam lingkungan sosial. Jadi menurut saya salah satu faktor utama pembentuk rasa empati kita itu adalah lingkungan sosial. Jadi begitu. Kita dapat bisa membedakan ketika mana orang memiliki empati lebih tinggi, mana orang memiliki empati yang lebih rendah. Ada perbedaan. Misalkan si A itu jarang bersosialisasi
sudah sosialisasi di lingkungan sosial, kita akan melihat perbedaannya. Karena dari lingkungan sosial itu kita belajar. Artinya seperti misalnya berorganisasi, ada pelajaran hidup yang tidak bisa kita dapatkan melalui proses akademik antara dosen dan mahasiswa. Tapi banyak sekali pelajaran hidup yang kita dapatkan ketika kita bertemu langsung ke lingkungan sosial. Salah satunya adalah bagaimana cara kita membentuk empati. Baik, selanjutnya dapat setuju tidak kalau semua bentuk empati dan itu dalam bentuk menolong. Oke, saya kurang setuju. Karena mengapa? Karena kayak misalkan ini, menolong itu tidak, bentuk empati itu tidak bisa kita nilaikan sepenuhnya dari cara menolong. Menolong itu memang salah satu bentuk prososial, tapi tidak bisa kita nilai bahwa empati itu kita nilai dan sepenuhnya dari menolong mereka sudah berempati, tidak bisa. Karena misalkan nih, kita kaitkan dengan sahabat kita misalkan di Palestina, di Sudan, banyak kejadian-kejadian yang tidak mereka harapkan. Sebenarnya kita sudah berempati, saya yakin teman-teman, saya pribadi itu sudah berempati. Tapi kadang-kala empati ini kita tidak bisa kita terapkan langsung dengan cara menolong mereka dengan apa. Salah satunya adalah kita berempati bagaimana kita menyuarakan kemerdekaan bagi mereka melalui media sosial begitu. Jadi empati itu tidak serta-merta bagaimana kita menilai dengan cara menolong orang lain secara langsung. Baik, selanjutnya Kak, apakah setuju atau tidak Bapak, apakah mahasiswa yang aktif dalam kegiatan sosial kampus dapat dikategorikan memiliki perilaku prososial yang tinggi? Oke, saya setuju sekali. Karena itu seorang mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kampus itu sebenarnya ada panggilan bagi dari mereka. Gitu. Karena tidak semua mahasiswa yang mau terjun langsung ke sosial, baik mahasiswa dulu sudah ada yang sudah capek dan lepas gitu. Dan ada beberapa mahasiswa ini yang mempunyai panggilan batin yang kuat untuk terlibat di dalam lingkungan sosial itu tuh mereka apa ya, kayak salah satu bentuk mereka tuh mempunyai kemampuan berempati, mempunyai niat untuk terjun langsung ke dalam kegiatan-kegiatan yang prososial gitu. Apa tadi? Apakah mahasiswa yang aktif dalam kegiatan sosial kampus dapat dikategorikan memiliki perilaku prososial? Nah, kegiatan kampus itu adalah salah satu perantara kita untuk menerapkan perilaku yang prososial. Salah satunya adalah melalui organisasi, melalui BEM. Kalian kemarin sudah bagaimana kalian membantu teman-teman, misalkan melalui donasi, kayak membantu teman yang membutuhkan. Apa kemarin program dari Advokasi itu yang memberi bantuan kepada mahasiswa itu kan ada donasinya. Itu salah satu mereka tuh cara mereka menerapkan kegiatan yang prososial. Salah satunya kayak gitu. Kayak misalkan apa tuh menanam pohon gitu kan, yang bersih yang green. Nah gitu. Banyak sekali di dalam aksinya kayak gitu yang bisa kita terapkan begitu. Salah satunya itu adalah aktif dalam kegiatan itu salah satu perantara kita untuk melakukan tindakan sosial. Oke, baik Kak, setuju atau tidak apakah empati bisa berkembang tanpa adanya interaksi sosial nyata seperti hanya lewat media digital? Oke, saya setuju. Tapi saya setuju. Tapi alangkah lebih baik. Tapi empati itu sebenarnya dibentuk dari kita berinteraksi sosial, gitu. Karena adanya keterikatan langsung antara perasaan kita dengan orang lain ketika kita bertemu secara langsung. Kok digital ini kita tidak sepenuhnya bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Kayak misalkan sederhananya kita hanya mengenal mereka nama dari visualisasi kita melihat dari media digital. Tapi kalau kita bertemu langsung, saya bertemu dengan Bila. Nah, saya tahu betul bagaimana apakah saya melihat dari ekspresi Bila yang setara merasakan bahagia, merasakan sedih kayak itu. Jadi empati itu sebenarnya banyak dibentuk oleh interaksi secara langsung. Namun bisa juga dibentuk melalui media digital, tapi tidak terlalu kuat ketika kita berinteraksi secara langsung gitu. Banyak kok sekarang kita kan lagi media di era digital nih, industri 5.0. Kita tuh sekarang bukan itu dengan media sosial. Banyak kok saya rasa teman-teman itu berempati dengan apa yang ada di media sosial. Tapi menurut saya pribadi empati itu lebih banyak dibentuk oleh interaksi sosial kita di dunia langsung. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, menurut Kakak itu benar atau tidak cara terbaik untuk menumbuhkan empati di lingkungan sekolah atau masyarakat? Cara terbaik untuk menumbuhkan. Nah, cara terbaik untuk
perbedaan kegiatan akibat keluarga. Misalkan di sekolah kita bersama teman-teman yang waktunya juga kalau misalkan kita anggaplah bukan juga di lingkungan SMA misalkan SMA kita hanya sekadar kayak mempunyai ruang lingkup yang terbatas karena kita teman-teman kita sekolah. Tapi ketika kita terjun ke dunia masyarakat, kita melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, baik dalam latar belakang ekonomi mereka, latar belakang pendidikan mereka, latar belakang usia juga bisa mempengaruhi. Jadi menurut saya pribadi dan berdasarkan pengalaman saya pribadi, sebenarnya saya banyak timbul rasa empati itu ketika saya terjun langsung ke dunia masyarakat daripada sekolah-sekolah, karena di sekolah itu kita banyak itu kan teman sebaya seusia gitu. Ketika kita terjun ke masyarakat itu banyak sekali dari anak kecil dan baik dari orang tua dan dengan latar belakang kegiatan atau aktivitas pemahaman yang dihasilkan oleh mereka. Jadi saya rasa rasa empati itu banyak ketika kita terjun di dunia masyarakat itu sendiri ketimbang dari sekolah. Tapi di sekolah tetap ada, ini lebih banyak itu di masyarakat. Kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi itu, ketika kita terjun ke dunia masyarakat, rasa empati kita itu lebih besar gitu, karena kita melihat ya bagaimana keadaan mereka gitu. Kalau di sekolah kan ya kita sudah bertemu setiap hari, kita sudah tahu, dan rasa ruang untuk membentuk rasa empati itu kalau di sekolah itu hanya terbatas. Oke, terakhir kami bertanya bagaimana peran keluarga membutuhkan dalam membentuk sikap empati maupun proses sosial di dalam diri kakak. Oke, dari keluarga saya itu menjadikan teman saya yang pertama itu adalah ibu, dan ibu saya itu selalu mengajarkan tempat itu, dan yang kedua itu tentang dari abang saya yang bisu, dan saya akan menjadi itu dengan abang saya. Jadi seolah abang saya itu jadi dua peran, bapak saya nggak ada, bapak jadi abang, karena saya memang dari kecil dekat itu dengan abang, dan setiap jalan saya tuh kayak mimpi kan, nah dari kecil itu dengan abang saya. Ketika anak sampai sekarang saya mempunyai anak disabilitas, dan sampai sekarang setiap saya pulang semester saya berkunjung ke SRT di daerah saya, itu karena dari abang saya. Ketika saya jalan selalu kayak abang saya itu mendorong untuk menghibur mereka, dan jangan terlalu mengasihani mereka. Ya benar, anak SLB itu nggak suka dikasihani ternyata kayak gitu, dengan kalian kayak gitu mereka nggak suka kayak hai anggap saja kayak mereka tuh teman kayak kita sendiri. Bahkan di kayak di tempat kami itu kayak pasar 16 waktu itu kalau di Bangka itu, tapi basement itu ada anak disabilitas. Saya kayak kalau saya jarang di Bangka, kalau saya ke basement itu ketemu dia itu selalu ayo salam kayak gitu. Nah saya itu terus kalau misalkan ada yang orang membutuhkan, abang saya itu dari kecil, saya dari TK kayak gitu, abang saya itu nyuruh saya yang ngasih uangnya ke yang bersangkutan gitu, bukan abang saya langsung. Itu salah satu cara abang saya mengajarkan saya, dan alhamdulillah saya terbentuk dari sekarang. Banyaknya itu bagaimana abang saya dan keluarga saya mengajarkan tentang prososial dan empati tersebut, dan setiap saya melakukan tindakan prososial tidak ada batasan dari abang saya selagi itu masih positif kayak gitu. Kayak misalkan pramuka, kegiatan apapun yang prososial itu selalu didukung oleh keluarga saya. Kemudian kalau misalkan abang saya juga dulu ketika dia masih berusia 20 bulan, dia tuh juga mencontohkan kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan gitu. Dan saya juga merasa sekarang saya menjadi anak muda tidak terlalu banyak memberikan, tidak sebanyak memberikan dampak baik ketika abang saya dulu menjadi anak muda di desa saya. Ketika abang saya jadi anak muda dulu, saya mengamati itu dan diceritakan langsung ada banyak sekali dampak-dampak positif yang mereka bangun sebagai anak muda. Nah saya sendiri kayak merasa ternyata saya masih kurang nih dari saya, setidaknya saya juga menerapkan apa yang harus diterapkan kayak gitu, kayak misalkan sosial. Kalau misalkan teman itu sebenarnya ya rasa empati kepada teman, baik teman sebaya sering kayak misalkan bercerita kayak ini kita tuh ada rasa perasaan kayak gitu ya, ada rasa empatinya kayak gitu. Teman juga membentuk, tapi lebih banyak itu keluarga, karena kita dari kecil itu dididik dari keluarga kita. Jadi sekarang saya sekarang sebenarnya dibangun sejak dini ya oleh keluarga, dan juga didukung dengan beberapa teman yang saya temui di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat gitu. Teman itu sedikit banyak mempengaruhi bagaimana kita membentuk empati kita. Kayak misalkan suatu ya teman-teman bercerita bagaimana kita membentuk empati kita, bagaimana kita memahami cerita beliau tersebut, cerita teman kita tersebut berdasarkan sudut pandang mereka, bukan sudut pandang
Jadi dengan jawaban kakak tadi kami sangat terbantu dengan itu karena kami mendapatkan insight-insight baru tentang empati dan prososial yang ada di lingkungan. Kalau misalkan ada yang bisa Siap. seperti ini, kita Terima kasih banyak atas itu jawaban.